Halo semuanya, kita ketemu lagi ya, puji Tuhan. Kita hari ini mau belajar dari Roma 2 ayat 17 sampai 24. Di sini diulang lagi sih, sebenarnya di sini tuh banyak yang, diceritakan tentang hukum Taurat. Terus, sebenarnya hukum itu hukum ya dalam segala sesuatu ya, jadi hukum Taurat. Segala hukum yang ada di dunia ini sebenarnya berdasarkan atas hukum Tauratnya Musa sih. Karena itu kayak jangan berzina, jangan membunuh, itu semua dibikin tata tertib. Hukum itu dan tata tertib itu perlu, karena Tuhan sendiri bilang kita mesti hidup di dalam tata tertib. Tata tertibnya Tuhan ya, bukan tata tertib yang kita bikin aturan sendiri, terus tata tertib yang, karena kita punya benefit dapatnya. Jadi kita bikin tata tertib buat karena untuk kepentingan kita punya benefit, bukan itu. Tapi hukum Taurat dan aturan dan tata tertib itu, penting karena untuk tahu yang benar dan yang salah. Terus juga menjaga hubungan keharmonisan. Terus jadi, hidup kita tuh nggak asal aja dan kita hidup tertib dan teratur aja itu tetap ada chaos loh. Ada kejadian-kejadian yang di luar dugaan kita karena ini life. Life itu nggak perfect. Makanya Tuhan turun ke dunia, Tuhan bantuin kita karena kita juga perlu Tuhan, punya pengharapan karena walaupun kita berusaha untuk hidup benar, cuman Tuhan yang pegang kendali. Di sini Yeye sebutnya tuh orang-orang yang punya kesombongan rohani. Dia ngerasa dia bisa ini, dia bisa itu. Tapi kita baca dulu Alkitab suara ya. Kita baca dulu Alkitabnya, jadi kita nanti pelajarin lagi. Tetapi, jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta, dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh, dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat, engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Kenapa Yesus sebut di sini tentang orang-orang yang punya kesombongan rohani? Termasuk Yeye juga. Yeye juga belum tentu, Yeye pasti juga ada kesombongan rohani. Karena di sini nih disebutkan. Tetapi jika kamu menyebut dirimu, jadi kita udah menyebut nih diri kita. Kita udah menyebut diri kita itu, kita menyebut diri kita itu orang Yahudi. Kita ini orang Yahudi. Kita ini orang yang bersandar pada Tuhan. Jadi ini semua kesombongan rohani. Terus kita ini tahu akan kehendaknya. Aku tahu akan kehendak Tuhan. Katanya gitu. Terus dia juga bilang bahwa kita udah tahu apa yang baik dan yang jahat. Apa yang benar dan apa yang salah. Terus kita juga bilang bahwa kita ini pendidik loh. Kita pendidik, kita penuntun orang buta. Terus kita juga pengajar. Saya ini pengajar dia bilang. Dan kita juga bilang apa? Kita memiliki kepandaian dan kebenaran. Tapi kita sendiri tanpa sadar kita ini mengerjakan yang sama yang kita bilang orang lain gak boleh kerjakan. Kita didik orang gak boleh mengerjakan. Kita mengajar orang untuk gak boleh mengerjakan. Kita juga bilang kita tahu kehendak Tuhan. Padahal kita mengerjakan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Jadi sebenarnya kita tuh gak punya hak untuk nyebutin bahwa oh aku sebagai pengajar. Oh aku udah tahu kehendak Tuhan. Oh aku bisa dengar Tuhan bisa ngomong begini-begini. Enggak. Sebagai hamba dan sebagai pelayan Tuhan. Kita ini sebenarnya cuma mengerjakan. Apa yang Tuhan kasih suruh kita kerjakan. Kita kerjakan. Dan kita harus bisa mengajar buat diri kita sendiri.
Kayak orang belajar masak sama kita. Kita sendiri mesti bisa dong masak. Dan bukan cuma bisa masak loh. Kita ini udah mesti dirasain sama semua orang bahwa masakan kita enak. Bahwa masakan kita cocok. Kita bilang kita pinter di masak rendang. Berarti kita mesti bisa masak rendang yang enak. Yang semua orang suka dan bisa diterima oleh orang-orang yang udah profesional. Baru kita bilang kita bisa masak. Jadi makanya dibilang di sini. Bagaimanakah kamu bilang jangan mencuri kalau kamu sendiri mencuri. Kita bilang begini tapi kita sendiri nggak bisa ngerjain. Kalau di sini dibahas jangan mencuri bukan berarti kita mencuri uang. Mungkin orang yang kita ngomong itu mencuri uang, mencuri baju, mencuri makanan. Tapi kita bisa mencuri waktu loh. Yeye sendiri banyak mungkin mencuri waktu ya. Salah satu contohnya waktunya baca Alkitab udah set up nih jamnya. Jam segini baca Alkitab. Tiba-tiba mau baca Alkitab ingat. Oh iya, itu tadi ember masih ada cucian. Cuci dulu. Diangkat dulu cuciannya. Jadi angkat cuciannya. Terus udah gitu pas udah mau balik ke Alkitab. Waktunya mestinya baca setengah jam pagi-pagi. Tinggal 15 menit. Udah gitu mesti berangkat kerja. Nah itu Yeye mencuri. Mencuri waktu Yeye dalam membaca Alkitab. Mencuri waktu. Jadi bukan. Nah di tempat kerja juga paling gampang tuh. Anak-anak di tempat kerja, anak-anak muda. Paling sering waktunya kerja ke toilet. Ke toilet dia lihat handphone. 5 menit di toilet bayangin. 10 menit di toilet. Sampai orang yang untung toilet memang banyak ya. Jadi memang gak ada yang ngantri. Tapi yang lain tuh sibuk kerja. Diana tuh mencuri waktu ngeliatin di toilet. Ngeliatin teks atau anything yang gak berbunyi. Gak bisa nonton TikTok segala. Karena bunyi toilet yang lain bakal dengar. Tapi itu pun mencuri waktu loh. Di sini contohnya memang yang paling sering kita kerjakan loh. Jangan berzina. Jangan berzina. Kita sendiri mengerjakan. Kita ngajarin orang jangan berzina. Tapi kita sendiri ngerjain berzina. Berzina itu bukan berarti kayak berzina dengan yang urusan-urusan aneh ya. Berzina itu di Alkitab pun bilang kita punya Allah lain. Allah lain itu bukan berarti kita jadi orang Buddhis, kita punya patung berhala, bukan. Tetapi kita punya sesuatu yang kita tuh sayang banget. Yang kita tuh rawatnya tuh lebih daripada kita ngerawat hubungan kita sama Tuhan. Kita ini juga sering menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat, tapi dengan tidak mengerjakan hukum Taurat. Tidak mencerminkan karakteristik kita sebagai anak-anak Allah. Kita itu menghina Allah. Ada satu gay di tempat kerja Yeye. Orang-orang tahu Yeye ke gereja tiap Sunday ya. Jadi Yeye dipanggil satu kali sama Yeye punya tim leader. Smiley, come. Terus dia bilang begini. Come on. Vene ceritain ke Anti. Manggil Yeye Anti kan. Apa yang lu kerjain kemarin hari Sunday. Terus orang itu ketawa-ketawa. Dia orang Kristen loh. Karena dia orang Islander. Tapi dia gay ya. Itu aja udah bukan sesuatu yang benar. Tapi dengan bangganya dia bilang begini sama Yeye. Anti, kemarin gua ke gereja kata dia gitu. Gua ke church kata dia gitu. Terus Yeye bilang begini. Kita semua sinner. Gua pun sinner. Yeye bilang. Keep doing it. Yeye bilang. Kita tuh bisa menghina Tuhan dengan menganggap bahwa kita tuh ke gereja sesuatu yang funny. Dengan cara dia ngomong begitu tuh dia nunjukin bahwa itu tuh sesuatu yang aneh buat dia. Dan orang lain juga yang ngomong ke Yeye juga menganggap itu sesuatu yang aneh. Karena dia homoseksual, dia gay, tapi dia ke gereja. Dan dia bangga dia ke gereja. Jadi Yeye mikir ya, sedih juga hidup kita. Kita tahu hukum Taurat, kita tahu aturan-aturan Tuhan. Tapi kita juga menghina Tuhan loh. Menghujat Tuhan secara gak langsung. Terus kita juga dikasih tahu engkau yang jijik dengan berhala tapi kita sendiri merampok rumah berhala. Ya kasih contoh ya. Bisa jadi kita begini. Kita tuh ada komitmen tentang pembangunan rumah Tuhan.
Jadi setiap anggota jemaat tuh tulis kapan dia mau komitmen untuk kerja di rumah, untuk memberikan persembahan dia untuk pembangunan rumah Tuhan. Supaya gereja tuh bisa tahu budgetnya berapa ya. Jadi kita bikin nih komitmen kita sama rumah Tuhan. Sampai kapan misalnya 2026 misalnya. Terus tiba-tiba dalam 3 tahun ya, kita bisa prediksi mungkin dalam 3 tahun atau terserah sih kita mau bikinnya sampai kapan terserah. Bikinlah kita sampai 3 tahun. Terus misalnya Yeye ya, terus Yeye pindah gereja. Yeye pindah gereja. Terus Yeye pikir-pikir, ini contoh ya, Yeye pikir-pikir, udahlah Yeye nggak ke gereja itu lagi. Yeye nggak mau lagi kirim bulanan Yeye yang komitmen di luar perpuluhan ya, yang komitmen untuk pembangunan rumah Tuhan. Emang kalau kita pikir yang benar ya, itu kita janji sama gereja itu atau kita sebenarnya komitmen sama Tuhan? Kita komitmennya sama Tuhan. Berarti kalau kita tetap nggak mau ngasih, karena kita ngerasa kita pindah gereja, kita nggak mau ngasih, itu kita ngambil uang yang untuk rumah Tuhan. Kalau kita udah komitmen untuk bantu untuk bangunan rumah Tuhan, apapun yang terjadi, kecuali memang kita jatuh miskin ya, Tuhan kasih kita sama sekali nggak ada uang. Tapi kalau kita udah komitmen untuk keperluan Tuhan, Tuhan pasti cukupin. Dan itu bukan karena oh Tuhan suruh kita stop, enggak. Tuhan biar bagaimana udah kasih kita pedoman hidup. Makanya kita tuh mesti rajin baca Alkitab, bukan cuma rajin baca Alkitab ya. Di Alkitab juga sering sebagai pelaku firman. Pelaku firman itu enggak gampang. Jadi waktu kita baca Alkitab, kita mau jadi pelaku firman, ini bakal Tuhan taruh di hati kita. Aturan-aturan, tata tertib, cara kita hidup, Tuhan taruh di hati kita. Jadi walaupun kita pindah gereja mestinya, walaupun kita pindah gereja, kita tetap harus bayar sesuai perjanjian kita yang kita udah tanam di gereja itu. Gereja gak bakalan nyari kita untuk kita bayar komitmen kita, gak mungkin. Tapi kita perjanjiannya sama siapa sebenarnya? Sama Tuhan. Itu salah satu contoh untuk merampok rumah Tuhan. Atau misalnya ada satu lagi contoh, adalah seseorang yang suka titipin duit ke Yeye ya. Duitnya belum habis aja, itu duit ada lagi, dia udah kirim lagi. Dia udah titip lagi. Dia bilang uang ini buat charity. Charity-nya tuh bukan untuk charity, tapi karena memang kebutuhan hidup di Australia itu banyak sekali orang susah. Dan dia udah sering sekali bilang, Australia itu enggak seperti Indonesia. Yang mana lu masih bisa makan minta nasi putih sama orang. Di sini enggak bisa. Mungkin satu kali lu bisa ketok rumah orang minta garam, minta 1 telur dan 1 nasi. Tapi lu gak bisa datang yang kedua kalinya. Orang gak peduli. Karena semua orang punya kesusahannya dan kehidupannya sendiri-sendiri. Di sini begitu. Jadi orang ini ada menitipkan uangnya buat Yeye. Supaya bisa membantu orang-orang yang benar kelaparan. Benar butuh uang. Buat kehidupan sehari-hari. Jadi buat sembako ya. Kita ngomong buat sembako. Di Alkitab itu juga bilang terus terang. Kita mesti bantu poor and needy. Poor and needy ya, orang miskin dan orang yang perlu. Bukan orang yang memang gak perlu kita bantu, akhirnya itu orang malah jadi beli Shopee, jadi beli apa, bukan. Tapi itu sebenarnya karakter orang itu sendiri sih, karena dia gak bisa priority yang mana yang perlu dan gak tahu diri sih di mana yang dibantu. Nah, Yeye bisa aja pakai itu uang untuk keperluan-keperluan lain. Atau yang parah itu, pada waktu Yeye melihat, pada waktu Yeye lewat, pada waktu Yeye jalan. Oh iya, ini orang ternyata ada satu keluarga, emang ada lu pernah ada 1 atau 2 orang. Dia buka meja. Dia buka meja di dekat shopping mall dekat rumah Yeye. Jadi dia bagiin roti, dia bagiin roti kalau nggak salah ya. Terus dia bagiin kebutuhan pokoknya bener-bener pokok, telur, roti dan telur. Jadi dia itu orang banyak ngantri ngambil roti dan telur. 1 roti, 1 loaf roti, dan 1 pak telur. Itu Yeye sebenarnya dan dia tuh terima sumbangan, pasti terima sumbangan. Jadi sebenarnya Yeye pas Yeye lihat begitu, Yeye kan mestinya bisa memberikan, bukan cuma memberikan orang itu punya uang yang dititip ke Yeye, tapi Yeye sendiri pun harus bisa memberikan yang Yeye punya. Tapi Yeye pura-pura aja nggak lihat misalnya nih ya, kalau Yeye mau merampok rumah berhala Tuhan, rumah Tuhannya, Yeye bisa aja pura-pura nggak lihat terus Yeye jalan, nggak bisa. Itu juga salah satu contoh. Orang itu udah ngerjain dia punya part. Tapi Yeye bisa datang bilang,
di mana tempat untuk naruh uang, saya mau ikut bantu. Itu bisa. Terus masukin uangnya, lewat. Karena jadi pertanggungjawaban kita itu sebenarnya hukum Taurat, tapi sebenarnya itu Tuhan yang kita pandang. Jangan sampai kita itu menghina Tuhan atau menghujat Tuhan karena tingkah laku kita juga. Tingkah laku kita di tempat kerjaan gak benar. Kita kasih tahu orang kita ke gereja. Kita kasih tahu orang bahwa kita Bible study tiap hari Selasa. Enggak sih, enggak kasih tahu orang begitu. Cuman maksudnya kita ada Bible study tapi kita berkoar-koar ya. Hari ini pelajarin tentang ini, tentang itu. Tapi kita sendiri gak mengerjakan. Itu gak bisa. Lebih baik kita jadi pelaku firman daripada kita seperti yang ada di ayat ini. Kita menyebut diri kita ini, kita itu, kita mengasih tahu orang bahwa kita udah ngerjain ini, kita ngerjain ini. Yaya mau ngingetin ini ya. Di 1 Korintus 3 ayat 6 ya. Aku menanam, Apollos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Yang penting itu yang menanam, yang menyiram, atau yang memberi pertumbuhan. Jadi Allah yang memberi pertumbuhan. Kita mengajar, kita mendidik, kita menuntun orang buta, atau kita mengikuti hukum Taurat. Kita tuh cuman kerjain sebagian kecil banget mungkin yang Tuhan suruh kita kerjain. Tapi sebenarnya Tuhan yang kasih pertumbuhan. Jadi aku menanam, aku menyiram. Gak penting, gak perlu kita tuh boasting bahwa kita itu udah tahu kehendak Tuhan. Kita itu begini, kita itu begitu. Enggak. Kita cuma ngerjain menanam atau menyiram. Mengajar pun itu bisa jadi menanam. Menuntun orang buta itu bisa jadi menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi sebenarnya segala sesuatu kita gak perlu boasting apa yang kita kerjain buat Tuhan. Tuhan akan, orang-orang di sekitar kita akan melihat sendiri. Dan yang penting, kita tuh boastingnya cuma buat Tuhan. Kita kerja yang benar buat Tuhan. Kita nunjukin kerja yang benernya tuh bukan cuma quality work. Tapi cara kita bikin teamwork sama yang lain. Cara kita ngomong sama yang lain. Kalau kita gak seneng ya kita tahan diri, kita diem. Jangan sampai kita mengeluarkan, apalagi di tempat kerja ya, itu very sensitive. Karena triggernya tuh banyak gitu loh. Bukan main triggernya. Kayaknya hampir tiap setengah jam ada aja. Tapi kita bersandarlah sama Tuhan. Jangan sampai ini juga ngingetin Yeye. Sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Jangan sampai karena Yeye punya hati yang maksudnya terlalu kaku. Terus gak mau bantuin orang lain. Gak mau ngajar orang lain untuk jadi pinter daripada kerja berat kan mendingan smart working. Atau Yeye menghina orang yang working hard karena dia juga gak pakai otak kerjanya. Misalnya dia choose untuk working hard daripada working smart. Jangan sampai Yeye seperti itu. Karena berarti Yeye memberi nama Allah Yeye dihujat oleh bangsa-bangsa yang tidak percaya. Apalagi Yeye di Australia kita multicultural. Ada orang Iran, orang Islam ya, Afghanistan. Ada juga orang India 80% di tempat kerjaan Yeye. Terus belum lagi orang-orang yang juga udah tahu firman tapi gak ke gereja, gak mengerjakan sesuatu. Jangan sampai Yeye seperti itu. Menghujat Allah karena kelakuan Yeye. Jadi terima kasih semuanya. Baiklah kita menjadi pelaku firman ya. Ini yang diceritakan kita menjadi pelaku firman. Waktu kita mengajar, waktu kita menuntun orang buta, waktu kita bilang kita jangan mencuri. Tapi kita sendiri juga harus mengerjakan yang hukum Taurat ajarkan. Sebisa mungkin minta anugerah sama Tuhan supaya kita bisa punya karakter seperti Tuhan. Jangan jadikan Tuhan cuma sebagai part of hidup kita. Waktu kita jadikan Tuhan sebagai center hidup kita. Kita mengajar tapi kita juga ngerjain. Kita menuntun orang buta, kita sendiri gak buta. Kita ngajar orang jangan menyembah berhala, kita sendiri gak merampok berhala. Karena Tuhan itu bukan cuma part of hidup kita. Tapi menjadi center of hidup kita.
Semoga Tuhan kasih kita anugerah supaya kita menjadi pelaku firman-Nya, menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin.